di daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Habib Bahar bin Smith ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap salah satu anggota Banser. Sosok yang dulu seringkali dengan lantang menyerang Kang Deddy Mulyadi, bahkan tidak tanggung-tanggung. Habib Bahar melabeli KDM dengan kata musyrik. Itu diucapkan di berbagai mimbar, di berbagai tempat. Kang Deddy Mulyadi dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Sekarang dia terkena kasus penganiayaan terhadap sesama manusia. Lantas pertanyaannya, di mana nilai moral yang seharusnya itu diajarkan oleh orang yang katanya tokoh agama, sering mengisi kajian agama, sering ceramah, dan katanya dia adalah orang yang di darahnya mengalir darah Rasulullah SAW. Ini lucu ya bagi saya, tapi kita lihat dulu bagaimana kronologi sebetulnya. Nanti saya akan reaction lagi di akhir video. Silakan. Dari forensik. Maaf teh, dari mana? Dari forensik. Oh, dari forensik. Oh iya, dari forensik. Divisum. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Demikian judul berita yang kita baca. Yang jelas pemberitaan seputar ini akan menjadi perbincangan yang hangat untuk beberapa hari, bahkan beberapa pekan ke depan, atau mungkin beberapa bulan mendatang. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Coba kita baca dulu beritanya. Sabtu 31 Januari 2026 pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Berarti berita yang baru saja dirilis pada malam ini. Tangerang, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida, anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser Nahdlatul Ulama di Tangerang, Banten. Anda bisa searching kembali bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Awaludin Kanur menyampaikan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Kami juga menetapkan tersangka dan telah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangan pada hari Rabu 4 Februari. Ujar Awaludin kepada wartawan Sabtu 31 Januari 2026. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Jadi memang ini sudah cukup lama. Sejak 22 September 2025 yang pada waktu itu setelah terjadi penganiayaan bahkan pengeroyokan, bahkan dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sahabat Rida, baru kemudian ada kepastian hukum atas langkah-langkah hukum dan pelaporan dengan hari ini ditetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Nah, nggak tahu ini apa yang dicuri sebetulnya, dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, ini penting.
dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan seperindik tertanggal 23 September 2025 serta mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke 19 kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik Satreskrim Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan status tersangka dan melayangkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar untuk diperiksa pada Rabu mendatang, 4 Februari 2026. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan informasi ini, beberapa bulan yang lalu kita semua sudah mewarning, bahkan saya sudah menyampaikan di ceramah bahwasanya para pelaku penganiayaan terhadap saudara Rida yang dikeroyok dan dianiaya di sebuah pengajian harus segera ditangkap. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi welas asih. Oh iya. Wah, itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat Kang Deddy profilnya itu kan dulu Kang Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau Iya, saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti 20-an. kan? Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing-carincing pakai kancing, secarang pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Artinya ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, Al-Ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-Ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah, dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah kemudian
dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar, mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Oh gitu ya. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah itu, jadi rumah sakit kelas ASI dan ya sudahlah, penting layanannya semakin baik. Om Bahar yang mengatakan Jawa Barat akan dijadikan kota kemusrikan oleh Deddy Mulyadi, hanya dijawab dengan pat-pat gulipat, gerak gede, gerak lumpat, gerak coblos nomor 4, Jawa Barat pasti dapat. Deddy Mulyadi adalah calon gubernur yang tepat, Kang Bahar. Ketika kita bicara musyrik, itu artinya kita bicara bahwa seseorang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah dalam bahasa yang lebih mudah, teman-teman. Tetapi ketika KDM membuat patung di Purwakarta sebagai simbol budaya orang Sunda, apakah kemudian Kang Deddy Mulyadi itu menyembah dan menyuruh masyarakat Purwakarta pada saat itu untuk turut menyembah patung itu? Faktanya tidak. Sampai hari ini Kang Deddy Mulyadi masih seorang muslim, menyembah Allah, dan saya rasa Kang Deddy Mulyadi lebih menerapkan nilai-nilai keislaman ketimbang Kang Bahar bin Smith ini, teman-teman. Dari kasus ini, kasus yang menimpa Bahar bin Smith hari ini terhadap salah seorang anggota Bansar ya yang dianiaya oleh Bahar bin Smith ini, saya rasa mengingatkan kita pada satu hal, bahwa moral itu tidak tertentu pada salah satu sosok dengan jubah-jubah agama dan jubah-jubah kesolehan, teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok yang menampilkan dirinya dengan budaya Sundanya, saya rasa lebih memiliki moral dan nilai-nilai keislaman itu sendiri ketimbang Habib Bahar yang katanya di darahnya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki banyak pengikut, yang mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi tidak mencontohkan dari apa yang ia ajarkan selama ini, teman-teman. Ya, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita jangan sampai terkecoh terhadap tokoh-tokoh agama yang tidak bisa merepresentasikan Islam sebagai agama yang aman, damai, dan dicintai oleh banyak orang, teman-teman ya. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua, dan ini semoga tidak terjadi lagi, baik itu dari kalangan Habib atau Kiai, teman-teman ya. Mungkin itu, hadallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.